Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik aja. Jangan sampai sakit, jangan sampai sedih, dan jangan sampai tidak kuat menghadapi cobaan. Oke, aku rasa cobaan kamu dan cobaan aku juga sama karena aku manusia. Kita punya sisi emosi. Oke, kita jelasin dulu ya yang kuingatkan mengenai emosi. Emosi itu bisa kita kendalikan, emosi itu bisa kita kontrol. Tapi ingat, kita punya dua sikap mengendalikannya atau kita menindaknya. Gitu, ya. Jadi, mengenai apa yang sudah terjadi beberapa hari lalu, aku tuh sebetulnya sebelum posting aku pun sudah konsultasi dengan guru besarku. Gitu, dan itu hak aku untuk posting dan tidak. Mungkin kalau kalian yang risih dan nggak tahu dan lain-lain, ini penghinaan verbal buat aku. Kenapa? Karena klien tersebut tidak dengan kata-kata bermoral, tapi memang menjatuhkan mental aku dengan ngata-ngatain aku secara pribadi, ya, dan aku nggak terima dan itu fitnah gitu. Kenapa? Karena aku ibu dari satu orang anak, aku nggak mau citra aku jelek. Ya, aku besarin anakku sendiri dengan usahaku, aku dan suamiku baik-baik aja. Jadi kalau sampai dibilang simpenan, itu udah masuk harga diri sih. Aku nggak bisa, apalagi dia nggak kenal aku. Jadi kalian harus mengerti, emosi itu ada dua. Ada yang bisa kita kendalikan dan ada yang kita tindak. Ya, dan untuk prosesnya, aku menindak. Kemarin data-datanya ada kok, gampang. Alhamdulillah aku dibantu. Oke, sekarang kita masuk ke pembacaan tanpa berbasa-basi. Aku jelaskan di sini. Ini adalah prediksi secara general, tapi mudah-mudahan kamu rasanya personal, ya. Ada kartu ini yang menandakan takdir. Takdir orang yang akan melekat sama kamu dan apa yang dia mau katakan ke kamu. Ada pesan apa? Apakah perlu dibenahi ataukah ya udah oke gitu. Kita lihat ya. Jangan lupa di like, share, subscribe dan jangan lupa untuk komen. Oke. Kalau komen, kalau kritik harus yang sopan juga gitu. Thank you. Kita ambil satu kartu. Di sini kita punya afirmasi dengan spirit quartz ya. Ini ada Chiron ya, Chiron. Itu aja. Ini ada kartu healing. Kita ambil satu. Kemudian di sini ada angka 13, ada calcit, ada moon, ada transition. Oke. Batunya namanya calcit. Di sini ada citron ya, ada clarity dan ada sun. Baiklah. Afirmasinya di sini begini. Ada kartu healing. Memang betul yang aku bilang tadi terkait dengan emosi ya. Untuk kamu bertemu dengan takdir kamu nanti, yang kamu harus kontrol adalah emosi jiwa. Ya, sama seperti aku. Emosi itu dibagi, kita bisa mengeksekusinya dua. Mana yang perlu tindakan dan mana lagi yang perlu untuk kita sabar gitu. Kita handle, kita rangkul emosi kita supaya kita nggak ikut atau kita terjerat pada pikiran-pikiran yang merugikan kita sendiri. Seperti itu. Lihat lagi kasus case by case-nya. Kemudian healing di sini menandakan bahwa apapun yang terjadi di masa lalu, apapun yang kamu pernah lakukan baik sengaja pun tidak sengaja, nggak usah dibuat terlalu detail, nggak usah mempermasalahkan diri kamu. Kamu nggak perlu khawatir jika kamu tidak dipilih oleh orang yang kamu suka kala itu. Kamu nggak perlu khawatir bahwa kamu tuh tidak lebih dari wanita yang lain yang dia pilih. Kamu tetap istimewa. Kamu di sini punya kekuatan. Kamu di sini punya spesial. Kalau dia tidak memilih kamu, artinya
Ya, kamu mungkin yang tidak selevel dengan dia. Kamu bisa levelnya lebih tinggi dan kamu bisa dapetin yang lebih baik. Healing itu menyembuhkan luka dalam batin sendiri. Kita siap menerima penolakan, kita siap untuk maju. Oke? Karena itu bagian dari perjalanan hidup. Kita nggak bisa, semua orang di sini harus menerima kita. Walaupun senyum, tapi kita nggak tahu hatinya. Banyak loh, termasuk aku itu menarik energi orang negatif supaya bisa berkata-kata sama aku. Itu kali ini aku blok. Aku nggak mau terima penghinaan, atau aku nggak mau terima sesuatu yang dia belum transaksi sama aku tapi udah hina-hina. No. Oke. Di sini ada transition dan ada moon. Aku melihatnya akan ada satu perubahan. Perubahan penting yang dia mau bilang sama kamu adalah perubahan secara spiritual, ya. Dia minta kamu lebih dekat dengan intuisi. Dia ingin kamu lebih percaya dengan naluri kamu. Dia ingin kamu lebih dekat dan menerima acceptance supaya koneksi ini terjadi, supaya hubungan kalian dipertemukan kelak. Dia ingin kamu lebih menggali lebih dalam gimana kamu merasakan adanya energi atau koneksi dari dia. Gitu. Mulai sekarang kita nggak boleh pikirannya ribet-ribet, rumit-rumit, riwah dan lain-lain. Di sini aku melihatnya juga transition itu melambangkan satu perubahan ke arah yang lebih baik, tapi itu tergantung dengan kamu. Transition itu meninggalkan hal-hal yang kita anggap tidak penting di masa lalu, kita nggak usah bawa lagi ke masa depan. Ya, perubahan besar apa? Seiring perjalanan hidup, seiring perjalanan umur, intuisi, kemudian energi, kemudian apapun, kamu makin bisa sensitif gitu loh. Yang tadinya kamu orangnya ekstrovert, tiba-tiba bisa jadi introvert. Kenapa? Karena kamu ada namanya perbaikan-perbaikan kebijakan dalam diri. Kalau kamu bisa menganggap melepaskan kemelekatan. Contoh, aku selalu baik sama orang, tapi begitu aku sulit, gak ada yang mau bantu aku. Kenapa? Ya karena aku belum pernah belajar melepaskan kemelekatan dan aku depresi. Sampai pada akhirnya aku bangkit. Yang bisa menolong diriku sendiri adalah aku, bukan orang lain, bukan aku juga ke kamu, tapi niat dari kamu. Kemudian di sini ada clarity, semuanya menjadi jelas karena di sini ada citrin, ada sun. Ini berkaitan dengan kejelasan mengenai cinta, mengenai sesuatu yang clear, yang pasti-pasti aja. Kalau seandainya kamu di sini bisa berpikir lebih jernih, ya, kamu bisa lebih menghargai diri kamu bagaikan kristal-kristal. Kamu tahu citrin ini kan modelnya, dia warnanya kuning, udah itu bening ya kan, dan ini biasanya untuk penarik rezeki dan juga untuk penarik sesuatu yang misalnya berbau finansial atau keuntungan dan lain-lain. Dan di sini aku melihat pesannya dia kepada kamu pada akhirnya adalah coba clear, coba bersihkan diri kamu. Bersihkan dari apa? Mulai pola pikir kamu itu dibawa ke sesuatu yang lebih besar pikirannya. Jangan cuma berpikir, oh ya dia nggak ada telepon aku berarti dia selingkuh. Jangan mengkotak-kotakkan pikiran. Clarity di sini menunjukkan harus ada kejernihan dari kamu. Kejernihan itu tidak mudah loh teman-teman. Ya, contoh case yang aku bilang tadi, kita ambil satu case aja, penolakan ya, atau kamu sudah terlalu banyak berkorban buat seseorang, tapi orang itu nggak ada kembalian ya sama kamu berharap dia juga berkorban untuk kamu, tapi nyatanya enggak. Antara kamu tidak dipilih atau main-main. Contoh ya, kita bisa tarik kesimpulan di sini bahwa pikiran kita kurang jernih.
Kalau semuanya dikaitkan dengan masalah cinta, pepatah orang lama bilang tai kucing rasa coklat. Apapun yang indah-indah, ya, nggak enak pun dibilang indah. Kamu di sini nggak bisa berpikir secara jernih, melihat secara jelas bahwa sebenarnya kamu tahu kesalahan-kesalahan kamu sadar dan paham. Tapi kamu cuman nggak mau dia pergi. Kamu nggak bisa melepaskan dan rilis di sini. Rilis itu masuk bagian healing dan transformation. Apa yang udah ngendon lama di sini, coba dipikir ulang, ya. Baru lakukan tindakan. Jika sudah, nanti akan ada hasil. Seperti itu. 3 bagian ini adalah pesan dari seseorang yang ditakdirkan untuk kamu. Kemudian kita akan lihat menggunakan kartu tarot. The Devil, Queen of Swords, Knight of Swords. Pesannya dia di sini adalah jangan sekali-kali kamu terlena. Di masa lalu, kamu sudah sering terlena dengan hubungan-hubungan yang tidak jelas. Kemudian di sini aku melihat mulai ke depannya buat keputusan yang benar-benar sesuai dengan hati nurani dan juga sesuai dengan kebijaksanaan dari diri kamu. Kamu sudah cinta sama orang ini, tapi kamu tahu hubungan yang gak jelas. Yang harus kamu lakukan adalah ada kartu Knight of Swords. Perjuangin yang benar-benar sudah pasti. Karena dengan kamu yang mulai mengaburkan, dengan kamu yang sudah mulai seperti kayak keblinger cinta, itu banyak banget, ya. Kalau orang udah keblinger cinta, seperti ku bilang, ya tai kucing rasa coklat. Jeratan-jeratan dari ada kartu The Devil ya di sini. The Devil itu bukan berarti jelek sebetulnya. Bisa menguntungkan kalau kamu bisa mengelola. Aku melihat di sini banyak sekali karmic relationship yang terjadi gitu ya, antara kamu dengan orang di masa lalu. Kemudian aku melihatnya juga ketika ada orang dari masa lalu datang, kamu seakan bimbang untuk membuat satu keputusan. Ya. Dan di sini orang yang ditakdirkan dengan kamu bilang, cobalah berpikir lebih jernih. Putuskan namanya karmic relation kamu. Supaya apa? Kamu bisa berlari dengan kencang untuk masa depan. Kemudian kita lihat lagi. Ada kartu Nine of Swords. Seven of Wands. Dan Six of Pentacles. Terkait masalah transisi, teman-teman. Di sini aku melihatnya ada kesedihan dan kamu sangat-sangat banyak pikiran. Kamu sangat mengharapkan dan menginginkan sekali orang masa lalu dari hubungan karmic relation, aku lihatnya. Ya. Dan di sini ada kartu Seven of Wands dan Six of Pentacles, artinya kamu di sini udah nggak peduli omongan orang lain. Kamu hanya butuh orang yang mendukung kamu di sini. Tanpa kamu ketahui apakah orang di masa lalu ini pantas mendapatkan cinta kamu atau enggak. Yang penting dia ada buat kamu. Yang penting dia di sini ibaratnya masih komunikasi sama kamu. Tapi kamu mikirin nggak? Kamu lebih banyak bereffort ya, mengeffortkan diri untuk dia tanpa menghiraukan orang lain di sini. Karena kamu udah nggak mau dengerin orang lain. Kamu cuman mengikuti intuisi kamu yang salah, yang berakhir kamu nggak dapat apa-apa. Jadi transformasi-transformasi yang seperti ini yang kamu harus lakukan.
hubungan karmic relationship, keterikatan yang gak jelas tentu arahnya, itu bisa kamu putuskan tanpa kamu harus nanya-nanya kemana-mana. Semua itu adalah dari healing, sembuhkan diri kamu dari namanya hubungan karma. Kamu pengen dapat orang lain kan? Kamu pengen dapat pasangan yang kira-kira mengerti kamu, bukan dia loh. Hidup di dunia ini bukan hanya satu orang yang kamu tuju, tapi kamu bisa melihat orang lain, bahkan bisa lebih dari dia. Kenapa kamu harus mau yang sama? Kita akan lihat nanti takdir kamu habis ini. Kita breakdown dulu pesan-pesannya ya. Ada clarity, melihat lebih jelas akan apa. The Tower, kegagalan ya, kegagalan, arah baru, dan lain-lain. Ada Four of Wands, dan ada kartu Ten of Wands. Clarity di sini tadi aku bilang apa? Melihat lebih jernih, berpikir lebih jernih. Kalau kita melihat lebih jernih, kita pasti mengambil tindakan untuk meninggalkan atau melepaskan hubungan yang memang tidak memberikan benefit buat kamu di sini. Ngapain dipertahanin? Ya. Ada sebab akibat resiko. Kamu sudah tahu hubungan kamu mungkin tidak baik dengan orang masa lalu. Kamu di sini dengan melepaskan, kamu nanti akan melanjutkan satu perjalanan baru. Walaupun kamu masih banyak beban, kamu masih banyak pikiran, kenapa aku ditolak, kenapa aku tidak bisa gini, tidak bisa gitu, kenapa aku tidak dipilih. Kamu bawa semua beban perasaan kamu ke depan. Walaupun berat awalnya, tapi nanti pasti ada tujuannya. Minimal membuat kamu stand up dulu, membuat diri kamu kuat dulu. Terkadang kita nggak bisa memaksakan apa yang semesta nggak bisa kasih ke kita. Ada kartu The Tower di sini menandakan bahwa sesuatu yang memang sudah fondasinya salah lebih baik dihancurkan. Kenapa? Dengan penghancuran, kamu bisa membuild up diri kamu yang baru. Kira-kira ini adalah pesan dari orang yang ditakdirkan untuk kamu. Kita akan lihat lagi siapakah dia ya. The Temperance. Ada Nine of Cups. Ada kartu Five of Pentacles. Kita melihat dari mind, secara pikiran di sini, aku melihat orangnya adalah seseorang yang dewasa, ya. Kemudian aku melihat di sini Nine of Cups itu menandakan bahwa dia sifatnya itu adalah banyak menahan diri. Dia bukan tipe-tipe orang yang dia tahu bagaimana menyenangkan diri sendiri. Di sini beban hidupnya orang ini ya, secara pikiran itu complicated, sangat rumit. Kalau dalam sisi kehidupan ya, orang ini itu banyak tekanan, harus kerja 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari orang lain untuk mendapatkan sesuatu. Gitu. Kita lihat lagi body secara fisik bagaimana. Ada kartu The Star, The Hierophant, ada kartu Six of Wands. Aku melihatnya untuk umurnya itu mungkin lebih tua daripada kamu ya, yang ditakdirkan dengan kamu, baik pria maupun wanita. Dia akan seumuran sama atau minimal dia ya lebih tua, nggak mungkin lebih muda.
Kemudian di sini kalau untuk perawakan aku melihatnya juga tidak berisi, ya berisi tapi masih tinggi gitu loh, jadi masih kelihatan oke. Kemudian aku melihatnya kalau The Star di sini dia lebih memperhatikan penampilan, ya kan? Dia orangnya romantis. Kemudian untuk rambut dia agak bergelombang atau tidak lurus, bukan yang straight lurus ya, tapi ada gelombangnya gitu. Kalau untuk wanita rambutnya biasanya panjang. Kalau untuk pria biasanya dia rapi aja gitu, nggak panjang tapi standar ukuran pria. Bisa jadi dia pakai poni, ya dia ada poni yang di poni ke samping itu ya kalau pria. Kalau wanita juga begitu. Pakaiannya itu kalau pria dia simple fashionable. Kulitnya kalau pria dia tidak begitu putih, agak gelap. Dibilang dia tinggi, yes. Kalau untuk wanita di sini kulitnya kayak aku lah, lebih putih lagi juga bisa. Antara kuning langsat sampai dengan putih. Tapi kalau pria dia lebih ke dark, agak ke coklatan atau lebih seperti ya bukan hitam ya. Ya nggak tahu sih standar hitamnya Indonesia gimana. Kayak gitu. Jadi sawo matang, lebih seperti itu. Kemudian lagi dia ciri-cirinya untuk ibadahnya juga kuat. Dia adalah anak pertama ya. Kalau untuk bisa juga anak tunggal atau biasanya dia adalah orang yang menjadi tulang punggung keluarga di sini. Aku melihatnya seperti itu. Kemudian ya, dia itu punya tanggung jawab secara mens. Dia punya tanggung jawab untuk membereskan semua masalah. Bisa jadi dia memang orang diandalkan atau orang pertama, atau bisa anak tunggal ya. Maaf ya ada suara itu karena aku lagi nyedot AC. Oke, di sini ada kartu soul secara jiwa, ada kartu Eight of Wands, ada kartu Death. Wah, secara jiwa sebetulnya bagus ini. Tujuannya adalah tujuan untuk maju. Aku melihat di sini secara jiwa ya, orang ini sebenarnya punya planning, tapi rata-rata planningnya juga ya belum tentu arah. Di sini ada energi Scorpio, yaitu ada rebirth atau namanya transformasi ya. Jadi kamu akan dapat energi Scorpio di sini. Kemudian kamu dapat api kecil, energi Sagittarius. Kemudian kamu di sini akan mendapat energi dari Leo, Taurus, kemudian Taurus lagi. Untuk Cups itu Pisces ya, ada Aries. Oke. Ada kartu Page of Swords itu dari elemen udara, Aquarius, kemudian Gemini, ada Libra. Jadi kalau aku lihat secara soul di sini, orangnya itu kalau bertindak ya, secara jiwa dia tuh masih pengen dimanja sih. Walaupun umurnya lebih tua, jiwanya itu old soul tapi manja. Gimana tuh? Jadi jiwanya itu dia karena banyak perjalanan hidup, banyak pengalaman, banyak sesuatu yang dia bisa kerjakan karena dia orangnya kuat untuk tahan banting ya. Aku bilang tahan banting. Masalah hidupnya banyak banget. Tapi dia adalah orang yang memang ditakdirkan untuk kamu. Karena di sini aku melihatnya dia cepat dan tanggap untuk menindak satu keputusan gitu. Secara komunikasi mungkin agak nyelekit kadang-kadang, atau dia tidak begitu gimana ya komunikasinya itu, agak sedikit mungkin buat kamu kayak ih apaan sih, kadang-kadang nyelekit gitu loh, kayak gitu. Dan aku melihatnya juga di sini ada beberapa di sini yang aku lihat mungkin bekas menikah atau pernah menikah ya, gitu hubungannya, atau pernah dalam satu komitmen tapi ya mungkin sudah bebas gitu. Jadi bisa duda, janda,
kemudian bekas tunangan, bekas serius gitu ya, kayak gitu aku lihatnya. Jadi bukan pure yang single yang baru keluar dari goa gitu, enggak. Terus kalau mau Crazy Rich Asian ya aku lihatnya enggak, karena dia di sini modelnya ya pekerja keras gitu, jadi rezeki akan selalu ada. Untuk kesehatan di sini mungkin dia lebih ke arah apa ya, dada ya, suka sesek gitu. Kemudian ada Ten of Cups, dia ini secara kepala, secara hayalan dia adalah seorang penghayal yang bagus. Dia suka berandai-andai tentang kamu mungkin, tapi dia hayalnya tinggi, kreativitasnya bagus. Dan ada kartu The Moon, biasanya terkait dengan masalah-masalah rahim. Kalau untuk wanita, masalah seksual ya, masalah sesuatu tentang alat rahim daleman ya, bukan penyakit kelamin, tapi kayak masalah-masalah itu. Kemudian apa lagi ya di sini? Lebih ke emosional, jadi dia orangnya sensitif gitu. Tapi kalau kamu lihat dari penampilannya, dia adalah orang menarik. Dan aku melihat di sini koneksinya bahwa orang ini tuh akan suddenly kayak, oh ya ini memang pasangan aku. Kita akan lihat ya, dia ini orang lama atau orang baru, orang yang ditakdirkan sama kamu. Orang lama atau orang baru, jangan-jangan dia lagi. Kita lihat ya, orang lama atau orang baru. Kartu loncat, orang lama atau orang baru. Wow, orang yang sudah lama memendam perasaan sama kamu. Jadi dia tahu kamu, ya dia nggak ngomong, tapi sampai sekarang pun dia juga masih kayak menunggu momen yang tepat untuk bisa minimal membuka pembicaraan. Jadi memang dia udah perhatiin kamu lama. Di sini bisa lebih dari 4 atau 9 tahun ke belakang. Jadi bisa jadi ini adalah orang lama. Ya, kalau ini pergerakannya adalah orang lama, pasti orang lama. Ya makanya aku bilang bisa dia lagi. Padahal aku pengen bacanya yang baru. Siapa yang baru? Siapa tahu aku juga nyantol loh. Kayak gitu. Kita lihat bagaimanakah, ada apa yang mau dia katakan sebenarnya kepada kamu, orang ini. Oke. Kamu membuat aku sangat senang dalam menjalani hidup, sangat bersemangat. Aku pengen kita ini ada waktu seharian untuk kita bersenang-senang. Membuat kamu menangis, aku tuh jadi sedih. Aku punya kebanggaan ya atas diri kamu. Dengan pencapaian kamu, dengan struggle-nya hidup kamu, aku bahagia. Aku pengen ketemu kamu nih saat-saat ini. Ya, pengen ketemu secara fisik ya. Pengen ada pertemuan. Wow, dia bilang kamu adalah milikku. Jadi bisa dipastikan selama ini kalau ada kartu The Stars tadi, mungkin dia berdoa supaya kamu itu nggak kemana-mana. Gitu. Kamu bisa ketemu dengan orang dengan statusnya duda, janda, berarti kan ya bisa juga di sini adalah orang lama, karena aku lihat pasti orang lama, energi orang lama di sini. Sepertinya energi orang baru nanti baru datang di 2022 ya teman-teman. Sekarang kita akan ambil aja di sini kira-kira siapa sih untuk zodiaknya dan juga untuk inisial-inisialnya. Tadi beberapa sudah aku sebutkan, tapi kita lihat yang kuat aja ya. Oke.
ada O, ada Q, ada F, ada A, ada L, ada V, ada J, ada D, ada M, ada E, ada Y, ada G, ada B, ada R, dan Z. Ini nama-namanya. Energi tambahan zodiaknya, tadi aku udah sebutin beberapa, ditambah dengan ada Taurus, kemudian Sagittarius, ada Gemini, dan juga ada Cancer. So, buat kalian di sini, teman-temanku, super loveku, ingat bahwa ini adalah prediksi secara general. Jadi, aku tidak bisa menjamin kecocokan untuk kalian semua. Jangan lupa di like, share, subscribe. Kemudian jangan lupa juga untuk selalu mendukung channel aku. Kasih masukan positif dengan cara komen. Thank you. See you and I see you. I love you. Bye-bye.